Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Sebelum itu, kita update Cerberus dulu ya. Ini kan tanggal 3, tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin Cerberus mencapai kurang lebih 15% ya profitnya ya. Di hari kemarin itu 11%, di hari kemarin yang lagi itu 4%-an ya. Ini ya, saya profit sekitar, ini bukan saya aja, semua member Cerberus ya. $120, $109, $77, $136 ya, kurang lebih sekitar berapa nih ya? 100, 200, 300, 400, kurang lebih $500 ya. $500 itu sekitar 7,5 juta sampai 8 juta rupiah. Modal open posisinya berapa bang? Modal open posisinya itu sekitar $3.000. Jadi per hari kalian kalau misalnya pakai modal $3.000 nih per hari ya sekitar 1 hingga 3 juta rupiah dalam satu hari itu. Kalau misalnya satu bulan ya udah tinggal kalikan sendiri aja. Oke? Nah nih ya, saya memakai rata-rata leverage 5 kali lipat. Nih realisasi PNL-nya 135, 124, 93, atau bisa kalian cek di kalender Cerberus. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut terhadap kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Coba kita cek fundamental ya. Cek fundamental, kalian bisa cek Wellcoin Indonesia ya. Cek di Wellcoin Indonesia. Karena memang dia update fundamentalnya bagus banget nih. Ini ada 3 fundamental yang ya harus kita cerna lebih dalam dulu sih, karena ada beberapa hal yang mungkin di luar dari konteks menurut saya ya. Karena ini 3 altcoin bullish ini tidak bakal ungguli kinerja Bitcoin di bulan Februari ini juga melebih-lebihkan ya. Gak mungkin juga ya, gak mungkin juga. Secara fair market cap itu likuiditas Bitcoin itu tinggi banget gitu kan, tinggi banget, gak mungkin bisa disalip. Ini kan ada link, ada RSI, ada FXS gitu kan, jauh banget kalau misalkan kita cerna linknya ini mana, nggak tahu nomor berapa tuh, dia tidak masuk ke 20 besar ya, jadi nggak mungkin. Berita yang pertama ini menurut saya hoax, bukan hoax ya, tidak tepat. Nomor 2, banjir progres berikut ini top 4 inovasi terbaru sektor DeFi. Nah ini yang lagi hangat nih. DeFi ini sudah bertahun-tahun kan kita denger ya, tetapi baru sekarang ini lagi hype-nya lagi nih ya kan, seperti ini ya. Perpetual protokol melanjutkan Perpetual V3, sebuah antarmuka ramah mekunda yang mensimulasikan centralized exchange, tujuannya untuk memperluas inklusivitas keuangan di dalam sektor DeFi. Oke, dia ngebuat checks ya, tapi checks itu juga bahaya. Kalau yang nggak tahu, checks itu berarti ada yang ngatur. Kalau DEX, Decentralized Exchange, itu nggak ada yang ngatur. Contohnya apa bang? Kalau checks itu contohnya Indodax, Binance itu cek. Kalau DEX itu contohnya mToken, Trust Wallet, Fork Delta, kayak begitu ya. Jadi sesuatu yang langsung bertransaksi di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Ya, intinya kalau Decentralized Exchange itu tidak ada yang mengatur ya, nggak ada yang megang duitnya, benar-benar ada di dalam blockchain. Kalau CEX atau Centralized Exchange itu ada di dalam, ada pembimbingnya gitu, ada yang megangnya. Misalkan Indodax dipegang Oscar, Binance dipegang sama siapa, kayak gitu ya. Lalu yang nomor 3, altcoin favorit 2024, BONK, SIBA, dan Pulix PLX. Nah ini juga SIBA lagi naik-naiknya juga nih ya. Di dunia cryptocurrency yang selalu berkembang, altcoin baru terus bermunculan, masing-masing berusaha mendapatkan tempat di bawah sorotan. SIBA ini katanya akan melakukan pergerakan. Nah, mari coba kita cek ya SIBA. Nih, dia pilih
sampai naik 19,95% ya. BTW kalau kalian nanya, Bang, apa kalau invest SIBA? Ya. Gue invest SIBA iseng, gue beli waktu itu 100 juta rupiah. 100 juta rupiah sekarang baru jadi 130 jutaan lah. Ini kalau misalkan SIBA satu perak aja mungkin saya udah mendadak ayam di Lamborghini guys. Ini fundamental SIBA ini saya juga nggak tahu ya, volume 24-nya bisa naik tiba-tiba kayak begini, kapitalisasi pasarnya menurut saya fundamentalnya sebenarnya masih cukup jelek. Kalau nanya, lu invest SIBA nggak? Iya. Tapi kalau nanya SIBA bagus apa enggak? Menurut saya sekarang ini belum cukup bagus ya. Tapi untuk dibeli nggak apa-apa. Tapi gambling bisa jadi sampah. Uang kalian misalkan 100 juta nih, saya udah ngelupain 100 juta ini, udah nggak begitu peduli gitu dengan SIBA dan lain sebagainya gitu kan, dengan berita-berita yang lainnya. Ya udahlah, biarin aja dia tumbuh dengan sendirinya gitu. Tapi buktinya tumbuh sih. Uang 100 juta jadi 130 jutaan sekarang. Itu pun saya simpen di trust wallet pribadi di dalam handphone gitu kan. Ya kalau misalkan rekomendasi beli, menurut saya kalau duit lu benar-benar dingin, pakai 1% contoh, lo siap kehilangan duit itu. Kayak gue 100 juta hilang, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya memang itu gue siapin untuk investasi jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan duit lu cuma 10 juta, lu beliin SIBA, 1 bulan lu tanya, Bang gimana SIBA? 1 minggu lu tanya, 1 bulan lu tanya, 1 tahun lu tanya, ya udah kalau misalnya itu pusing. Ya mending main free terus aja gitu, mending main perpetual aja, mending main Cerberus aja. Kalau misalkan sebulan lu tanya, 2 bulan lu tanya, kalau bisa jangka panjang kurang lebih 5 tahun, 10 tahun ini SIBA masih bisa diperhitungkan menurut saya kayak gitu kan. Jadi ya jadi satu perak aja udah lumayan lah. Kalau misalkan sekarang ini coba kita cek secara IDR dia itu berapa. Nah masih jauh banget ya, ini masih 0,00000. Dia satu perak aja udah bagus kayak gitu. Nah nggak ada fundamental yang cukup signifikan ini dalam SIBA ini, tapi cukup diperhitungkan. Oke, lanjut terhadap analisis lewat tidak lain tidak bukan pasti CoinGlass. Oke, apakah salah satu rahasia Andy Firmansyah CoinGlass? Ya bisa jadi. Menurut gua CoinGlass ini sangat tepat sekali karena apa? Di sisi lain gue main perpetual atau futures di dalam Finex ataupun Wellcoin ya. Yang paling minat ya Wellcoin ya, karena di sini ada margin variasi. Nah ini contohnya. Ini saya lagi mencoba untuk teknik baru. Jadi teknik barunya adalah kalau misalkan pada saat dulu kan ditunggu dulu floating loss baru di margin variasi. Kalau ini setiap saya buka leverage loss kali lipat, tapi langsung saya margin variasiin 10 kali lipat. Jadi leverage-nya jadi leverage 5 nih. Nah, tapi kalau misalkan dia ke bawah gitu, saya lepas leverage-nya jadi 100 lagi, bagus itu, bakalan keren. Nah, mari kita lihat, coba cek CoinGlass terlebih dahulu ya. Ini nomor 1 masih Bitcoin, masih Ethereum, Solana nomor 3 sekarang ya, crypto derivative trend. Jadi BNB kalah drastis ini kan mah. Lu gak percaya sih apa kata gua. BNB tuh pada akhirnya bakal jadi sampah. Lu ngeyel sih orangnya. Tuh, BNB aja dikalahin sama Doge itu. Solana ranking 3 bener kan ramalan saya kemarin, Solana ini bakal ranking 3. Oke, BNB ini bakal ada. Gak bakal ini dah. Perbandingannya nih coba kita lihat tuh. Gede banget guys. Volume 24 jam ini 5,16. Beda jauh banget, liatin. Beda jauh banget. Gila. Coba kita cek liquidation ya. AVAX yang paling besar. Di sini belum ada signifikan apa-apa nih di dalam total liquidation chart-nya. Nggak ada sesuatu yang harus diperhitungkan, jadi kita skip. Di dalam liquidation chart-nya ini berarti masih normal. Kalau misalkan di dalam data order book-nya, coba kita cek. Biasanya itu kelihatan di order book-nya aja sih. Kita langsung ubah ya ke 100. Seimbang guys, seimbang 12.000, nggak ada sesuatu yang dicurigakan. Ini susah ini ngebacanya. Susah ini ngebacanya kalau misalnya kayak begini ya. Gak ada yang bisa dibaca. Jadi kalau lu nanya, Bang, apakah analisis hari ini, tidak ada yang bisa dibaca. Karena pada saat berperang itu ada 3 hal yang harus kalian pahami. Ada menyerang, ada bertahan, dan ada satu hal yaitu tidak melakukan apa-apa, mengamati. Tetapi saya cenderung open posisi short ya. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, open posisi apa? Saya open posisi short dengan leverage yang masuk akal, leverage 5 kali lipat dengan menggunakan metode margin variasi. Bang, ini gede banget, Bang, $10.000, 150 juta terus sekali open posisi ya. Saya sekali open posisi kurang lebih 150 juta. Tapi nanti dipotong ya $9.000-nya itu saya langsung keluarin di crash margin variasi. Jadi sebenarnya saya open posisi $1.000 di dalam Wellcoin. Kenapa? Ya cukup $1.000 aja di dalam Wellcoin itu kita bisa mendapatkan profit $1.000 hingga $2.000 per hari gitu. Jadi kesimpulannya di dalam inti video ini, di dalam order book tidak ada apa-apa, liquidation chart tidak ada apa-apa, Bitcoin dominan pun pasti normal gitu kan. Dan saya cenderung open posisi short. Sampai open posisi short berapa, Bang? Ya profit sekitar 4-5%. Jadi nggak ada sesuatu yang harus jangka panjang gitu. Tapi kalau lu nggak mau ribet, sekali lagi lu tinggal ikutan Cerberus saja. Mumpung lagi promo 50%, yaitu aktivasi cuma 2 juta rupiah saja. Daripada lu pusing-pusing analisis gak jelas,
mendingan ikutan Cerberus aja. Oke, semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian udah subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.